Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwas kalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan hadis-hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin, masih bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Kita masuk ke hadis yang ke-23. An Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Adi bin Hatim, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin lahuma anhu, dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga dari Adi bin Hatim. Adi bin Hatim mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman fayanzura aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzura as'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzura baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau bisyikki tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian, kata Rasulullah, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada di antara Allah dan kalian itu seorang penerjemah pun. Allah langsung berbicara kepada semua kita, tidak ada yang terlewatkan, dan kita semua paham dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayanzura aymana minhu. Lalu setiap orang itu melihat aymana minhu, ke arah kanannya. Fala yara illa ma qaddam. Dia tidak melihat apapun kecuali amalan yang telah dia lakukan di masa lalu ketika masih hidup di dunia. Wa yanzur as'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Lalu dia juga melihat ke arah kiri. Dia tidak melihat apa-apa di sebelah kiri kecuali amal juga, amal yang telah dia lakukan di masa lalu. Wa yanzura baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Lalu dia melihat ke arah depan.
Dia tidak melihat apapun di arah depan kecuali neraka yang ada di depan wajahnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fattaqun naro walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma, sebelah kurma. Syikki itu bahkan maknanya sebelah, bukan satu kurma, bukan satu buah kurma. Nisfahu, bahkan setengahnya. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Jika tidak ada sebiji kurma, maka dengan ucapan yang baik. Kita jaga diri kita dari api neraka dengan ucapan-ucapan yang baik. Ikhwas sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Adi bin Hatim At-Ta'i dari suku Ta'i, dan dia masuk Islam tahun ke-7 Hijriyah, diantaranya karena tertarik melihat akhlak Nabi SAW yang mulia, maka dia masuk Islam di tahun ke-7 Hijriyah. Adi bin Hatim mengatakan, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan periwayatan yang paling kuat. Dia langsung mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, ittaqun naro walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah potong kurma. Itu di lafaz yang pertama. Di lafaz yang keduanya dijelaskan secara lebih rinci lagi, di mana Rasulullah SAW menggambarkan satu mauqif, satu keadaan yang akan dilalui oleh semua kita di akhirat nanti, di mana semua kita, kata Rasulullah SAW, akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dan paham dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa penerjemah. Langsung berhadap-hadapan, semua kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma min ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha famulaqi." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, sesungguhnya kalian akan bersusah payah menuju Rabb kalian. Famulaqi, maka kalian pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang muslimnya, yang kafirnya, yang taatnya, yang durhakanya pasti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya bedanya perjumpaan dengan Allah itu ada dua. Ada yang berjumpa dalam keadaan bergembira, ada yang berjumpa dalam keadaan memprihatinkan, dalam keadaan tragis, perjumpaannya menyakitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada semua kita. Yang mukmin, yang kafir, yang durhaka juga sama, diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbicaranya ini juga ada dua macam. Ada kalamu birrin wa ihsan wa rahmah. Ada pembicaraan yang menunjukkan pembicaraan kasih sayang, rahmat Allah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang diajak berbicara tersebut. Dan ini nasib orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Dan pembicaraan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua adalah pembicaraan yang mencela mereka, yang menyudutkan mereka. Ini adalah pembicaraan dengan orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka. Allah Subhanahu wa taala misalnya disebutkan di dalam hadis sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada mereka, orang-orang durhaka, kepada orang-orang kafir, mencela mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam akhlukka, bukankah aku menciptakan kalian? Alam aj'al kasami'an basira, bukankah aku yang memberi kalian kemampuan untuk mendengar dan kemampuan untuk melihat? Alam uzawwijka, bukankah aku yang menjodohkan kalian, membuat kalian bisa menikah di dunia ini? Alam usakhir lakal khayla wal ibil,
Bukankah aku yang menundukkan kuda, unta supaya bisa dikendarai oleh kalian? Kemudian Allah bertanya kepada mereka, fadhananta annaka mulaqi. Apakah dulu kalian itu yakin akan bertemu denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang ini mengatakan, la, tidak. Dulu mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jujur mereka berucap bahwa dulu itu banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, al yauma ansaka kama nasitani. Hari ini aku akan melupakan kalian sebagaimana dulu kalian melupakan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini berbicara Allah Subhanahu wa taala kepada orang durhaka, kepada orang-orang kafir berbicara. Maka tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Tidak ada seorang pun kecuali Allah akan berbicara kepadanya. Tapi berbicara, ada yang berbicara celaan, ada juga yang berbicara rahmat, yang menunjukkan kebaikan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di suatu kali yang lain, salah satu la yukallimuhumullah. Ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah tidak diajak bicara kalamu rahmah, kalamu bir. Maksudnya tidak diajak bicara dengan pembicaraan yang baik, dengan pembicaraan yang menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada di hadis yang lain, ada 3 kelompok manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh Rasulullah yaitu sayhun zanin, diantaranya orang tua yang berzina, sudah tua atau berzina. Kemudian pemimpin malikun kadzab, pemimpin raja yang berdusta. Dan yang ketiga ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Udah miskin sombong, itu tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua ini yang tua berzina, sudah menikah, sudah tua, sudah tidak pantas sesungguhnya untuk berzina. Bahkan yang muda juga disiksa kalau dia berzina, apalagi ini sudah tua. Ketika tidak pantas masih saja tergoda untuk melakukan hal tersebut. Begitu juga orang miskin, sombong. Pantasnya orang miskin itu sebagaimana keadaannya, tahu diri, tapi dia malah sombong. Dan Allah sangat murka kepada mereka sehingga Rasulullah mengatakan tidak akan berbicara kepada mereka. Tidak bertentangan dengan hadis yang tadi kita baca bahwa kita semua akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tidak diajak bicara maksudnya tidak diajak bicara dengan kalamu rahmah, pembicaraan yang menunjukkan kasih sayang, tapi Allah mencela mereka, memaki mereka, menyudutkan mereka dalam pembicaraan tersebut. Kita semua akan bertemu dan Allah Subhanahu wa taala akan mengajak berbicara kepada kita. Kemudian kata Rasulullah SAW, lalu kita akan melihat sebelah kanan kita. Di sebelah kanan kita hanya ada amalan yang pernah kita lakukan dahulu di dunia. Begitu juga melihat sebelah kiri hanya ada amalan. Kenapa? Karena amalan inilah yang terus menyertai kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Sebagaimana hadis yang telah berlalu, yang sudah dibaca di kitab Riyadhus Shalihin ini juga, bahwa kita ini akan diikuti oleh 3, oleh hartanya, oleh keluarganya, dan oleh amalannya. Ketika kita jadi mayit, ketika kita meninggal dunia, diikuti oleh 3. Yang pertama hartanya, keluarganya, dan yang ketiga amalnya. Keluarganya dan hartanya kembali lagi setelah kita dikuburkan, sedangkan amalnya terus menyertai. Ini yang akan terlihat, mendampingi terus ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita semua mendapati yauma tajidu kullu nafsin ma amilat, kita mendapati apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan itu ditampakkan kepada kita nanti di akhirat. Begitu juga amal-amal yang buruk. Tidak ada yang lain yang bisa kita andalkan kecuali amalan-amalan tersebut. Lalu di saat yang sama kita melihat ke depan, di depan itu
muncul neraka, terlihat api neraka. Betapa menakutkannya kita ketika saat itu kita hanya membawa amalan yang kita bawa dari dunia, yang kita bekal, tidak tahu banyak atau sedikit. Kemudian di depan kita api neraka, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amalan-amalan yang pernah kita lakukan di dunia dari kebaikan-kebaikan. Karena amalan-amalan yang akan menyelamatkan kita dalam kondisi seperti itu di mauqif di akhirat tersebut, maka kemudian Rasulullah SAW mengingatkan agar kita senantiasa beramal soleh yang akan menjadikan penghalang antara kita dengan api neraka, yang akan membentengi diri kita dengan api neraka. Hanya itu yang bisa kita andalkan. Kemudian Rasulullah mengingatkan di hadis ini, ittaqun naro walau bisikki tamro. Maka hendaklah kalian menjaga diri kalian, membentengi dari diri kalian walaupun dengan sebelah potong kurma, walaupun dengan kurma yang kecil, tapi mudah-mudahan ini menjadi wiqayah antara kita dengan api neraka. Sekaligus ini menunjukkan keutamaan yang besar it'amut ta'am, memberi makan kepada yang lain. Walaupun mungkin kita menganggapnya sepele, hanya sepotong kurma. Rasulullah SAW menyebut sepotong kurma karena kurma itulah yang banyak tersebar di sekitar Rasulullah SAW. Di tempat lain yang tidak tersebar kurma, bisa jadi kita jaga diri kita dari api neraka dengan sepotong roti, dengan satu butir nasi, dengan segelas air, dan seterusnya. Yang mungkin kita anggap sepele, akan tetapi sebagaimana yang kemarin disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ali, betapa banyak amalan-amalan yang kecil itu yang menjadi besar karena niat yang baik, karena kesungguhan, karena niat yang ikhlas, dan karena kejujuran kita di dalam beramal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri amal yang dilakukan dengan ikhlas, dengan kejujuran, yang tadinya tampak sepele dalam pandangan manusia, ternyata ini menjadi penghalang orang ini dengan api neraka. Ittaqun naro walau bisyikki tamro, walaupun dengan sebiji kurma, bahkan walaupun dengan setengahnya. Ini juga dengan hadis yang pernah berlalu tentang seorang wanita yang diberi oleh Aisyah radhiyallahu anha 3 butir kurma, 1 untuk Aisyah, 2 untuk orang yang datang ini, perempuan dengan anaknya. Kemudian ketika dimakan oleh anaknya masih ingin, kemudian dibagi 2 oleh si ibunya. Dan ini sebagaimana yang sudah kita maklumi hadis sebelumnya, yang menjadikan si perempuan ini terlindungi dari api neraka. Jika tidak ada kurma, tidak ada roti, tidak ada air, ini bukan berarti kita berhenti beramal. Rasulullah SAW melanjutkan, fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Jika tidak ada makanan kurma pun, yang sepele pun tidak ada, kita tetap bisa melakukan amalan lain yang lebih mudah lagi, yang tanpa modal. Ucapan yang baik, kata-kata yang baik yang kita ucapkan kepada saudara-saudara kita, menyenangkan mereka, kita tidak menyakiti mereka. Kita termasuk juga banyak mengucapkan salam kepada saudara kita sesama kaum muslimin. Ucapan kita, lidah kita, lisan kita digunakan untuk banyak-banyak berzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk mengingatkan orang lain ketika melanggar syariat, amar ma'ruf nahi munkar. Ucapan-ucapan itu tanpa modal, akan tetapi bisa menjadi benteng bagi kita dengan api neraka yang ada di hadapan kita kelak. Karena kita semua akan berhadapan dengan api neraka ini, dan dibentengi oleh amalan-amalan kita jika kita memilikinya. Jika yang ini juga tidak ada, ini juga tidak ada, maka resikonya tidak ada penghalang antara kita dengan api neraka, maka na'udzubillah min dzalik, kita masuk ke dalam api neraka itu dengan mudah. Ini jelas sekali, hadis ini semakin memperkuat lagi bab yang sedang dibahas oleh mu'alif, yaitu bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Di sini yang disebutkan oleh mu'alif adalah it'amut ta'am, memberikan makanan kepada yang lain. Juga yang kedua adalah
al-kalimah at-thayyibah, ucapan-ucapan yang baik yang keluar dari lidah kita, dari lisan kita, ini akan membentengi diri kita dengan api neraka. Kalau faidah yang lainnya di hadis ini menyebutkan kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat kalam, berbicara, dan seterusnya dari faidah-faidah yang lainnya yang mudah-mudahan bisa dipetik di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam